Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, lagu Aku Selalu Bergembira tadi adalah suatu wujud sukacita kita untuk masuk ke dalam katekese pertama dalam pertemuan keluarga sedunia ke-10 ini, materi yang disiapkan oleh KWI, yaitu panggilan dan keluarga. Ini adalah judul dari katekese pertama dari 7 katekese yang akan kita hadirkan di lingkungan Santo Rupinus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita mendalami arti panggilan. Panggilan, vocation, dalam bahasa Inggris berasal dari kata lain, voker, yang berarti memanggil. Allah pertama-tama memanggil kita secara pribadi untuk menjadi anaknya melalui sakramen baptis. Jadi kita sudah menerima sakramen baptis. Bagi yang belum menerima sakramen baptis, segeralah diri dibaptis. Kita ingat Matius ya, bab 28 ayat 16 sampai 20. Di dalamnya tercantum ayat ya, jelas, jadikanlah bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Putra. Itu adalah amanat agung Yesus Kristus. Jadi bagi yang belum menerima sakramen baptis, hendaknya segera dibaptis, karena baptis itu adalah materai kekal abadi selamanya untuk menjadi putra-putri Allah, menjadi murid-murid Kristus, menjadi kenisa Roh Kudus, menjadi ciptaan baru, dan memperoleh karunia keselamatan. Jadi sering dianalogikan sebagai suatu tiket untuk kita bisa sampai ke rumah Bapa itu harus melalui Yesus Kristus. Ya. Jadi yang mengantar kita ke hadapan Bapa di surga adalah Yesus Kristus, tetapi sarananya adalah melalui sakramen baptis. Memang baptis itu ada macam-macam. Ada baptis kerinduan, baptis darah, ya, baptis normal dibagi dua, baptis bayi atau anak, atau baptis dewasa. Ya. Jadi baptis-baptis itu ya memang ada macam-macam, tetapi hendaknya kita baptis normal lah, supaya kita yakin dan memiliki harapan iman untuk kasih yang sempurna itu. Beberapa orang yang dibaptis itu dipanggil untuk mempersembahkan hidupnya kepada Allah sebagai imam atau religius. Sebagian lagi dipanggil untuk memberikan hidup melalui sakramen perkawinan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada 7 sakramen dalam gereja Katolik. Yang pertama adalah sakramen baptis. Lalu setelah itu diberikan sakramen ekaristi. Lalu ada sakramen krisma, ini disebut dengan sakramen inisiasi Kristen, menandakan kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Sakramen baptis dan sakramen krisma hanya diterima sekali untuk selama-lamanya. Sedangkan sakramen ekaristi berulang-ulang kali sebagai suatu tanda cinta, rahmat, kasih Allah yang paling sempurna. Itulah tubuh dan darah Kristus, roti dari surga yang diberikan kepada kita sebagai korban cinta atau cinta kasih Allah kepada kita. Berikutnya ada sakramen rekonsiliasi, yaitu sakramen pertobatan. Itu adalah sakramen Allah Bapa untuk mengampuni dosa-dosa kita jika kita cacat celah, cemar akibat dosa dan kejahatan kita, jelas dosa. Ya kan? Berikutnya ada sakramen perminyakan orang sakit. Nah, ini adalah sakramen yang diberikan kepada orang dalam bahaya maut. Nah, sakramen ini bukan untuk orang yang mau meninggal, tetapi maksudnya dalam bahaya maut yang bisa berakibat fatal, kehilangan nyawanya. Bukan untuk orang yang sekarat saja, banyak salah tafsir. Jika misalnya di lingkungan kita sudah usia 60 sakit, ya terimalah sakramen tobat dan sakramen perminyakan orang sakit. Ya. Nah, sakramen tobat itu mungkin ada dosa-dosa kita yang menyebabkan kita sakit, sedangkan sakramen perminyakan orang sakit itu adalah memberikan kekuatan kita agar kita dipulihkan. Pulih dan sembuh itu kan ada 2. Pulih dan sembuh itu dia kembali sehat di dunia dan kembali ke rumah Bapa, ya kan? Jadi tidak sakit lagi. Nah, berikutnya ada sakramen panggilan, yaitu sakramen imamat khusus untuk orang yang mendedikasikan hidupnya menjadi imam. Ya, sakramen imamat. Imamat itu ya. Nah, ada 3 tabisan dalam gereja Katolik, ya, tabisan diakon, tabisan imam, dan tabisan uskup. Berikutnya ada sakramen panggilan yang ke-7, yaitu sakramen perkawinan. Jadi tidak bisa orang tidak terpanggil. Makanya dasar perkawinan itu adalah cinta. Jadi dasar perkawinan itu bukan dipaksa, ya kan? Atau karena umur harus dijodohkan, tidak bisa. Itu adalah panggilan hidup.
Oleh karena itu hidup perkawinan juga adalah sebuah panggilan dari Allah. Jadi semua yang kita dapatkan dalam hidup pribadi manusia itu adalah panggilan dari Allah. Jadi mengapa kita memperoleh istri kita modelnya seperti itu? Ya, itulah panggilan dari Allah. Suami model seperti itu, itulah panggilan dari Allah. Maka kalau kita bersyukur atas panggilan Allah, kita tidak akan menjadi berpaling dari panggilan Allah itu. Maka kalau kita berselingkuh, itu berarti kita melanggar panggilan Allah. Nah, itu jelas ditegaskan itu. Jadi tidak ada bisa nyeleweng sana nyeleweng sini. SLI, selingkuh itu indah, tidak ada. Ya. Jadi selingkuh itu tidak indah. Ya kan? Ada lagu tuh yang biasa nemani saya kalau pergi ke Bengkayang. Ya kan? Jangan pernah setia. Ya ampun, lagu ini kan lagu ngolok-ngolok. Jika kamu tidak ingin terluka. Masa kalau kita setia lalu terluka? Nah, itu sesat sebenarnya. Justru kita harus setia kan gitu. Ya kan? Saya mendalami lagu itu, wah barang bolak-balik saya dengarkan. Pakai motor, pakai mobil, apa makna lagu itu? Rupanya lagu itu adalah orang yang patah hati karena setia. Kalau setia itu ya dengan istri dan suami. Kalau setia dengan pacar mana bisa? Pacar bukan istri, bukan suami. Pacar itu barulah kawan dekat. Ini dengan pacar mau setia, ya susah. Ya kan, yang harus setia itu, ya kan? Ya kata orang pacar boleh banyak, istri hanya satu kan gitu. Sebelum menerima sakramen perkawinan, setelah menerima perkawinan tidak boleh pacaran lagi dengan orang lain, pacaranlah dengan istri dan suami. Ya kan? Apa yang dicari? Kan begitu. Ya kan? Nah, memang itu sering penyesat itu datang. Kuasa dunia, kuasa iblis, ya kuasa hawa nafsu. Baik, berikutnya menurut namanya sendiri, di dalam keluarga setiap orang dipanggil sesuai dengan namanya. Terutama jika ada anak-anak di dalam keluarga, orang tua membuat keputusan penting ketika memilih dan memberi nama kepada anak-anak. Dan dengan nama itu anak-anak akan dipanggil sepanjang hidup mereka. Dulu orang Dayak itu ya, saya punya nama kakek saya tuh. Ya tuh kan, tidak salah adiknya kakek saya tuh, abangnya kakek saya tuh, namanya tuh aneh. Namanya tuh harus diganti ya, kalau bahasa kami itu. Kalau bahasa Inggris namanya Mr. Take. Ya kan, Mr. Take. Tahu? Take. Ya kan? Tapi kalau bahasa kami, Take itu tai. Karena waktu dia lahir, ya itu karena kita cerita kakek saya udah meninggal ya. Abangnya kakek saya gitu ya. Karena mungkin waktu dia lahir lalu mencret. Lalu lah dibuat inilah. Kadang mohon maaf orang Dayak waktu itu. Ya kan? Ya. Tapi kalau misalnya dia di barat itu bagus namanya Mr. Take kan? Kalau jadi itu. Ya. Jadi ya itulah tadi. Nah, begitu juga dengan kakek saya, lalu dikasihlah saring. Tah mungkin waktu itu ya bapaknya lihat saringan kan, dikasihlah saring. Tah apalah artinya saring bahasa dalamnya tuh kan. Lalulah dibaptis Katolik Vincentius Saring. Nah, inilah nama Katolik yang buat bagus kan. Ya mohon maaf, ini bukan mengolok-ngolok kan gitu. Misalnya bapaknya waktu itu pas anaknya mau melahirkan lalu kena seng, lalu dia kasih nama Seng. Lalulah dibaptis Paulus Seng, ya kan? Nah, beberapa kali itu ada waktu di Bengkayang masih ada nama yang aneh. Namanya ya kan Channel, keren lah namanya Channel kan. Mungkin bapaknya Channel apa ya. Lalu dibaptis Petrus Channel namanya. Ya kan? Nah, jadi ada lah. Ya. Jadi mungkin nama-nama itu penting juga lah. Nanti kalau buat nama anak tuh jangan memalukan anak begitu kan. Kayak nama saya, Yacobus. Saya mau protes dengan bapak saya, ngapa lalu pakai C, Pak? Ngapa enggak pakai K? Sekali tertulis tetap tertulis kata bapak saya. Udah nanti Yacobus, Yakobus katanya diolok-olok kan. Iya kan? Yakobus katanya. Ya. Jadi ya itu tadi. Bahkan kalau kita tahu, kalau di sekolah dulu, siapa nama bapakmu? Mana boleh, bisa betinju kali, bertombok bahasa sini. Tidak boleh kan, kalau nama bapak tuh. Saya sering dulu diolok nama bapak saya kan. Iya kan, kawan saya manggil saya, lek katanya kan. Nama bapak saya pula, aduh susah. Ya kan.
Ya, itu kan ngolok-ngolok tuh. Ya kan? Tapi sekarang kita tahu lah nama bapak dan ibu kita harus kita kenal gitu. Karena kalau ada masalah nanti, siapa nama bapakmu? Kan begitu. Harus kita ajarkan ke anak kita supaya dia bisa nanti, oh itu bapak saya namanya ini, oh ini orang mudah kenal begitu. Tapi kalau dulu tabu, ya. Mungkin kalau kita baru tahu nama bapak kita waktu kita kelas 6 SD kali. Ya kan? Nah, makanya orang Dayak itu atau beberapa suku tuh panggil nama anak pertamanya. Misalnya nama anak pertamanya misalnya kayak nama anak saya Arthur, Pak Arthur kan gitu. Nanti ditulis di undangan, mengundang Bapak Arthur. Ya, Arthur nama anaknya, ya kan begitu. Tapi enggak tahu namanya ya, di kampung-kampung masih tuh enggak tahu. Kayak misalnya nama bapak saya enggak tahu orang, ada beberapa orang enggak tahu kalau namanya Alexander. Taunya adalah Bapak si Ian katanya. Ah, Pak Ian. Pak Ian itu nama bapak saya, bukan saya. Tapi kalau di sini nama saya kan. Nah, itu juga. Jadi jelas itu ya. Jadi di dalam keluarga setiap orang dipanggil sesuai dengan namanya, terutama jika ada anak-anak di dalam keluarga, orang tua membuat keputusan penting ketika memilih dan memberi nama kepada anak-anak, dan dengan nama itu anak-anak akan dipanggil sepanjang hidup mereka. Jadi tolong nanti yang baru merintis hubungan pacaran, udah konsep nama anak. Kalau laki-laki ini, ya kan? Saya dulu itu nama anak saya itu saya ingat ya. Waktu pas mau baptis si Arthur itu, ya kan? Lalu kata Pak Jutin itu panjang bener namanya itu kan, Nikander, Arturo, Rian Tama, Julian Elis. Lalu pergilah ke pastor kapitan. Lalu berdebat kami. Saya bawa buku orate. Dia bilang enggak ada nama Nikander tuh. Buku orate itu tiba-tiba hilang di atas meja. Saya enggak tahu di mana tuh. Setengah jam akhirnya. Mana bapak saya suruh. Itulah kau coba pakai nama bapak aja. Loh. Datang almarhum bilang, itulah kalian kasih nama panjang-panjang kan? Berdebat, akhirnya lah. Saya sebenarnya udah mikirkan nama Christophorus, cuman nama istri saya enggak mau namanya ada usnya belakang. Susah nyari enggak ada us di belakang nih kan? Saya Yakobus. Kasih Yohanes tak mau juga. Akhirnya udahlah, ya kan? Karena setengah jam pastor kapitan masuk di sakristi, sedangkan acara itu sudah mau misa di rumah kan? Dulu pastor kapitan mau tuh. Ya kan? Ke gereja dulu baptis anak, habis itu misa di rumah mau dia, ya kan? Nah, akhirnya debat, akhirnya Rian Tama dibuang. Rian Tama itu pemberian kawan istri saya, ya kan? Rini Ian anak pertama katanya. Waduh, ya kan? Saya tetap kekeh mempertahankan Julian Elis biar ada marganya kan, seperti orang Batak kan. Akhirnya yang harus hilang tuh yang mana nih? Rian Tama dihilangkan, lalu muncullah Christophorus yang memang sudah saya ya cita-citakan dari dulu gitu Pak. Karena setiap kali saya lihat ada mobil Christophorus tuh, waktu saya pulang dari Bengkayang itu kan ada mobil Santo Christophorus tuh. Nah, ya kan kemudian di situ ya udahlah Christophorus Arturo Julian Elis. Nah, selesailah nama tuh kan, setengah jam. Akhirnya pastor itu pun masih panjang juga kata adik saya. Masih panjang. Tapi sekarang udah ada pembatasan nama yang dikirim oleh Pak Jamal kemarin, bagus tuh. Tidak salah 77 kata ya. Kalau nama anak saya masih 33. Ya sekarang 77 Kak, 77 huruf kalau tidak salah. Ya, ada batasannya tuh. Atau ya. Nah, paling pendek 2 huruf ya. Misalnya nama anak boleh juga misalnya AI, AU, AO boleh, tapi 2 huruf. Ya. Yang tidak boleh pakai angka atau strip. Atau koma, tidak boleh. Dulu kan masih ada tuh, ya. Nah, itu. Ada banyak alasan mengapa sebuah nama itu dipilih. Kadang-kadang nama yang diberikan itu adalah nama yang diteruskan dalam keluarga dari generasi ke generasi. Kadang-kadang nama yang diberikan itu adalah nama santo-santa yang menjadi deposi khusus orang tua atau nama orang yang dalam berbagai macam hal telah membekas dalam hidup orang tua. Nah, di Kalimantan Barat ini memang jarang yang memberi nama baptis di belakang. Tapi ada kawan saya nama baptisnya di belakang. Kalau orang Manado biasa nama baptisnya di belakang, ya kan? Karena dia lahir dulu baru dibaptis kan begitu. Tapi di kita, makanya kalau kita punya anak, bagi keluarga-keluarga yang akan menambah anaknya, ingat, lihat kalender liturgi itu kan ada tuh tanggal berapa dia lahir supaya tidak sulit cari nama baptisnya, sehingga nama
Baptis dan nama yang diberikan itu dan nama keluarga yang 3 kata itu boleh, memang kan 3 kata idealnya. Ya 2 kata lah minimal ya. Itu sudah ada. Jadi nanti masuk ke akte kita, akte anak juga kan gitu. Jadi jangan lalu belum memberi nama, nanya lo bapaknya, nanya lo mamanya, itu kan betul nak nama nih kan. Selama kita sudah tahu itu nama orang kudus, cek di buku orang kudus ya udah. Ya sesuaikan kan begitu. Jangan sampai kayak kejadian. Misalnya Santo Tarsisius, lalu ada Santa Tarsisia tuh enggak ada. Karena enggak ada Santa Tarsisia tuh. Yang ada Santo Tarsisius, mungkin namanya dibuat jadi cewek Tarsisia. Kita banyak pakai us ya kan. Misalnya Petrus jadi Petra. Ya kan? Nah, sering tuh banyak ya. Tapi hati-hati kalau memberi nama baptis Bobby, itu enggak ada nama baptis orang Bobby. Ya kan? Dulu ada saya ngasih ya cerita ya, kebetulan sekarang udah kawin dengan bibi saya itu, dia tanya, kok ada santo ini ya? Saya cari di internet, rupanya memang ada santo itu. Saya lupa santo apa. Nah, jangan juga menyalahkan, kok tiba-tiba ini tidak terkenal santonya. Tapi dia masuk di orang kudus. Nah, itu ya. Jadi nama kita itu, kalau saya nama baptis Yakobus, karena 25 Juli itu pesta. Nama saya Julian Elis, ya kan, tidak tahu gabungan dari Julius atau Cornelis, ya. Lalu nama krisma saya Franciscus Saperius. Kalau mau ditambah boleh FX Yakobus, ya, Julian Elis kan gitu. Dulu nama Franciscus Saperius itu diambil, dinamakan. Kalau tidak tahu yang sekarang yang kemarin itu tidak salah Yosef dan Maria kalau tidak salah ya. Misalnya nama Bang Alek itu kan Yosef, Alek, ya. Nah, karena waktu itu Yosef dan Maria ya. Nama Krisma yang tempo hari ya, tahun lalu tuh. Nah, lalu bagi setiap pribadi, sebuah nama itu menjadi kartu panggilan atau kehadiran seseorang ke dalam dunia. Sebuah nama berbicara banyak tentang pribadi. Jadi sebuah nama itu penting. Jangan kata Shakespeare itu apalah arti sebuah nama, jangan. Ya. Mungkin nama itu mengingatkan akan, nah bahaya kalau nama itu mengingatkan kekasih, nanti lalu istri marah pula kalau misalnya namanya ini karena tidak jadi, ini saya kasih nama anak saya kekasih saya misalnya yang dulu, lalu nah bahaya. Atau ini nama pacar saya dulu kan gitu, wah kacau, nanti setiap kali anak itu bermasalah dipukul pula istrinya atau dipukul oleh suaminya kan, kau ini kan, ini. Jadi janganlah memberi nama itu yang akan menyulitkan anak. Menyulitkan anak dalam artian ya mungkin ada hal-hal yang berhubungan dengan ya bisa administrasi. Misalnya kasih nama anak sampai 20 kata misalnya kan. Nggak tahu ya kan. Lalu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Apa tuh A-nya anak, B-nya tuh baru. Wah panjang benar nih. Misalnya. Kemudian kesendirian. Jika kita berbicara dengan seseorang tetapi kita tidak mengenal namanya, itu tandanya bahwa kita tidak sungguh-sungguh berelasi dengan orang tersebut. Mungkin kita banyak yang tidak kenal nama, ya yang kita kenal mungkin nama suaminya, nama anaknya ya. Siapa nama bapak itu ya? Itu Pak RT itu. RT mana? RT 2 tuh. Siapa namanya ya? Pak Ien. Pak Ien, bukan. Namanya bukan Pak Ien. Ya kan? Pak Jamal, bukan, Pak Jamal tuh lain katanya. Nama depannya, wah makin lah ya kan. Nah kalau udah tidak kenal nama orang tuh sulit. Ketika lihat orangnya, oh itu tuh, ini kan. Padahal namanya Pak Petrus Jamal kan misalnya. Nah terkadang mengenal nama orang tuh penting gitu bah. Kayak Pak Jutin kan Edmundus Jutin. Kita sih agak enak lah namanya misalnya. Ya kan. Misalnya nama Thomas Kalimantara misalnya kan mudah mengingatnya. Ya memang nama-nama itu ya memang penting. Nah, pada dasarnya kesepian itu muncul ya, ia merasa tidak diperhatikan dan diinginkan. Jangan-jangan di rumah juga karena kita jarang memanggil orang di rumah, apalagi mungkin tidak teguran karena bertengkar ya. Akhirnya namanya lain pula, nama binatang pula dipanggil kan. Bisa jadi namanya bagus, nama baptisnya bagus misalnya kan.
Karena marah kan, berubah namanya bisa bab 1, ya, bisa RW. Lah, padahal namanya bagus kan? Nah, itu kan terjadi. Nama anak kita bagus-bagus kita kasih, gara-gara kita marah, lalu lah namanya berubah. Ya kan? Ya kan? Nah, ini kan sering terjadi. Ya kan? Kalau kita marah emosi, akhirnya kan, nah mulailah ada teguran. Nah, ini sering terjadi itu kan. Dan kita mungkin tidak kenal dengan orang, kalau kita jengkel gara-gara dia mau pakai sepeda motor laju, lalu namanya berubah jadi nama binatang. Malah namanya lain kan. Nah, ini sering terjadi ya. Masa karantina panjang yang kita alami, pandemi, menunjukkan kepada kita adanya perasaan tidak diperhatikan dan diinginkan, terutama dari para lansia dan mereka yang karena aneka sebab mengalami kesulitan untuk hidup sendiri. Makanya sedapat-dapatnya waktu itu pada masa pandemi itu, ya, dengan mengambil resiko sebenarnya, ya, saya juga khawatir. Tetapi saya hanya berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati, lindungi, bimbinglah saya agar saya mampu mengantar tubuh dan darahmu sampai kepada para lansia ini, dan lansia ini menerimanya, ya kan, seturut kehendak-mu. Udah, begitu aja dalam hati, ya kan. Karena untuk memperhatikan para lansia ini begitu, Pak. Ya, kalau para lansia yang masih kuat, ya puji Tuhan, kayak Pak Jutin dan istri mau ke gereja, ya kan. Pak Ambros dan ibu misalnya sering juga, tetapi tetap diantar gitu. Ya kan, memperhatikan para lansia itu penting. Ya, apalagi kalau yang sudah tak bisa jalan kayak Pak Tarno, kayak mertua saya, ya kan, ya tetap harus diantar. Atau kayak misalnya neneknya Nopi, dia nunggu. Jadi kerinduan setiap minggu ya berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam sakramen Ekaristia Maha Kudus. Makanya para lansia itu ya sedapat-dapatnya ya, saya berusaha punya komitmen, yaitu seminggu sekali kalau saya tidak keluar kota atau tidak ada kegiatan lain. Dan rasanya bersalah sekali kalau tidak mengantarkan ke lansia itu, kan begitu. Nah, itu. Ya, bahkan ya keluarga lansia juga silakan ikut ambil bagian, kan tidak mungkin juga keluarga lansia. Ya, saya beritahu ke pastor bagaimana lansia itu, nanti lansia itu kalau tidak dijaga keluarganya, anaknya nanti ada apa-apa, menghidupkan api apa. Nah, ya kan? Ya udahlah. Ya kan? Ya, saya ambil lebih untuk keluarganya, untuk menantunya, ya kan, yang menjaga lansia itu kan gitu. Ya, menjaga lansia juga bagian dari Ekaristi kan, karena cinta kasih. Nah, itu makanya ya sampai sekarang juga masih ya para keluarga lansia dan orang sakit juga menerima sakramen Ekaristi seizin dari pastor paroki. Ya, kalau pastor paroki tidak mengizinkan ya tidak berani saya membawa sejumlah itu. Tapi pastor kita ya sangat perhatian sekali untuk para lansia, orang sakit ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita dipanggil. Salah satu kebiasaan orang tua terhadap anak-anaknya adalah memanggil mereka. Mereka memanggilnya untuk membangunkan mereka di pagi hari, untuk mencari di mana mereka berada, untuk mendorong mereka mengerjakan tugas-tugasnya, atau untuk mengungkapkan cinta mereka kepadanya. Sama, orang tua di mana-mana ya pasti membangunkan anaknya. Jangan berharap anak itu bisa bangun sendiri. Ya kan? Karena rupanya anak membutuhkan cinta, dia dengan memanggil dia tuh, Pak. Dia sadar bahwa dia dicintai, kan begitu. Walaupun dia ngelawan kita, ya tetap kita panggil, bangunkan. Ya, toh nanti itu akan menjadi contoh teladan baik dan akan dikenang sepanjang masa. Ya kan, akan dikenang sepanjang masa. Ya kan, saya ingat dulu almarhum ibu mertua saya itu kan pasti bangunkan kami kan. Nah, itu kan dikenang. Ya kan? Jadi ya pastilah di Gang Tebu 2 merindukan suaranya kan, pastilah dulu kan. Ya, saya ingat dulu cerita ya pasti itu ya suara Mak Ipi itu udah tahulah kan. Nah, ini kan pasti dikenang. Ketika sudah tak ada suara lagi baru kita tahu bahwa orang itu sudah tiada atau meninggalkan kita, kan? Nah, ini pengalaman. Ya. Jadi kalau tidak ada canda gurau, ya bertengkar bukan marah ya, biasalah ya. Di rumah itu ya sudah tidak ada sukacita lagi di situ kan. Dulu waktu misalnya ya masih kecil ya kita pastilah bertengkar, bergurau kan. Nanti kita dipanggil. Nah, itulah bentuk cinta yang memang
unik. Keluarga-keluarga masing-masing beda-beda. Ya. Ada anak yang mungkin butuh dipanggil 2-3 kali, ada anak yang sekali, ada anak yang harus dipanggil pelan-pelan. Kalau dipanggil kuat-kuat ya malah marah. Ya tipologi anak ya enggak mungkin bisa sama. Kita selalu menyamaratakan seperti kita dulu diajar oleh orang tua kita, ya enggak bisa. Ya kan? Zamannya sudah berbeda dan ada undang-undang. Nah itu. Jelas itu ya adalah tugas-tugas kita ya. Berpura-pura tidak mendengar panggilan merupakan strategi yang sering kita pakai jika kita tidak ingin terlibat berelasi dengan orang yang memanggil kita. Hari ini nih ada pertemuan di tempat Pak Ambrose. Misalnya kan. Ya sedapat-dapatnya saya balas terima kasih informasinya kan begitu. Ya itu bagian. Kadang kalau saya diundang, saya tidak hadir, mohon maaf saya tidak bisa hadir. WA ya sulit gitu nih. Udahlah, dilihat ya lewat. Saya 2-3 hari kalau saya tidak balas, rasanya bersalah. Saya balas tuh. Minimal oke, terima kasih sama-sama. Padahal udah ketemu orangnya. Nah, itulah bentuk perhatian kita bahwa kita punya hubungan relasi yang baik. Ya kan? Jangan pernah mengatakan misalnya, ya, itu tak penting bagi orang. Menyapa orang itu penting begitu, sedapat-dapatnya. Walaupun ini menjengkelkan ya nih Pak Ian nih ngirim gambar aja mau terkenal mau jadi caleg kali. Ya, itulah. Ya keinginan saya ya kalau saya diundang di grup, saya hadir di grup ya saya harus bersuara. Walaupun itu berbeda iman dengan saya bersuara. Walaupun tidak dijawab, itulah bentuk perhatian saya bahwa saya memberikan cinta kasih kepada semua orang. Apakah hanya di grup lingkungan saya kirim yang salam kasih damai dan sejahtera Tuhan memberkati menyertai dan melindungi? Enggak. Di grup SMA saya, SMP saya, semua grup saya kirim. Ya. Itu tujuannya adalah supaya kita menyalurkan berkat Tuhan itu. Tuhan memanggil semua orang untuk menjadi baik, ya kan? Allah memanggil kita dengan nama kita. Kutipan dari Santo Paulus mengingatkan kita bahwa kita semua dipanggil, kita masing-masing dikenal dan dipanggil oleh Allah Bapa. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh keadaan juru selamat kita Yesus Kristus. Ya, ini dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah dinyatakan telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10. Allah telah memanggil kita beberapa kali sejak dari awal, sebagaimana orang memanggil kita dengan nama yang diberikan oleh orang tua kita. Demikian juga Allah memanggil kita dengan nama kita. Ketika membaca kitab suci, kita menemukan bahwa Allah secara terus-menerus memanggil pria dan wanita dengan aneka cara untuk membangun relasi dengannya dan tinggal dalam hidup mereka. Sekarang ini Bapa memanggil kita untuk mengikuti Yesus, karena melalui Dia kematian telah dikalahkan dan kita memperoleh hidup, suatu hidup yang walaupun penuh dengan kesulitan layak untuk dijalani karena membawa kita pada hidup kekal. Dengan kekuatan Roh Kudus kita dapat menjawab panggilan Allah yang unik bagi kita masing-masing. Kemarin kita merayakan Hari Raya Pentakosta dan dengan kekuatan Roh Kudus lah kita dapat menjawab panggilan Allah. Tanpa kekuatan Roh Kudus kita tidak dapat menjawab panggilan Allah. Kita bisa berdoa karena Roh Kudus. Kita bisa membaca kitab suci karena Roh Kudus. Kita bisa beribadat karena Roh Kudus. Kita bisa melakukan usaha yang baik dan benar, pelayanan yang baik dan benar karena Roh Kudus. Kita bisa mencintai Allah karena Roh Kudus. Bagaimana Bunda Maria tetap perawan karena Roh Kudus? Bagaimana Bunda Maria menjadi Bunda Gereja karena Roh Kudus? Ya. Nah, perkawinan adalah jawaban atas panggilan Allah karena Roh Kudus yang menyatukan kita. Melalui sakramen perkawinan suami dan istri menjawab panggilan Allah. Panggilannya adalah panggilan untuk mencintai sebagaimana Dia mencintai. Mencintai. Jadi cinta itu melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Saya selalu terngiang-ngiang apa yang disampaikan Pastor Yo ya. Cinta itu melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Kalau kita cinta, saya ingat dulu kawan saya bilang, makan tuh cinta, berak lope-lope. Tai kucing rasa coklat, kata Pastor Lukas Ahon kalau udah pacaran. Ya kan betul kan? Ya. Saya dulu pacaran itu dari Batu Layang ke Jeruju jam 12. Diingatkan baru pulang. Ya tanyalah Pak Jamal dan Bu Jamal tahulah.
Sampai motor saya harus hidupkan jauh-jauh karena mereka Oscar, kemudian Ipan tuh masih kecil dulu tuh. Diam-diam gitu ini. Motornya kan motor King kan. Akhirnya mungkin karena mengganggu anak kecil motor saya hilang ini. Gantilah Supra yang enggak terlalu ini ya. Jauh tuh. Dulu saya pergi ke Jeruju 5 menit ya. Dulu, sekarang mungkin 1,5 jam tuh udah paling cepat. Subuh itu ya dulu pakai King, ya kan? Ya berangkat untuk misa pertama di Stella Maris itu 6:30. Jadi jemput Mama Atur itu sekitar jam 6:15. Tidak terlambat, 5 menit ya saya pergi itu. Maju kan? Itu karena cinta tadi itu. Ya kan? Padahal jauh tuh. Masa jemputnya di Jeruju, sembayangnya di Siantan. Nah, karena enak kalau pacaran habis ke gereja kan nyaman. Kalau pacarannya malam minggu kan tidak nyaman, terbatas. Gitu. Nah, itu anak muda zaman saya kan begitu. Nah, itu tadi karena cinta tadi itu. Ya kan, tai kucing rasa coklat, ya kan? Ya itu tadi. Saya pacaran 5 tahun, tunangan 1 tahun. Ya kan, jadi 6 tahun. Ya kan? 2 minggu sekali harus turun ke Pontianak dulu. Kan 3 tahun saya tinggal di Ungkayang. Nah itulah tantangan perjuangan. Ya masing-masing Bapak Ibu pastilah punya cerita-cerita yang nanti akan diceritakan sharing bersama dengan anak Bapak Ibu saudara-saudari. Atau nanti ketika menguatkan perkawinan-perkawinan sahabat dan saudara kita. Pasti semuanya punya ya kan perjuangan masing-masing. Ya. Mungkin ada yang ditolak berapa kali. Saya ingat dulu ada cerita Bu Koni kan menolak itu berapa kali kan akhirnya ketiga kali tak bisa ditolak. Nah, kan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Waktu itu tahun keluarga juga ya kalau tidak salah ya. Waktu Pak Jutin masih itu di rumah kakek Arthur tuh. Itu kan waktu itu tahun keluarga juga kalau tidak salah. Ya kan? Cuman kita kan implementasinya sharing saja waktu itu. Nah, itu pengalaman. Jadi masing-masing itu punya pengalaman. Bagaimana memperjuangkan atau panggilan cinta itu bisa membuat kita ya bertahan dalam mengikuti Yesus dan memenuhi panggilan kita. Jadi maka dari itu jawaban ya yang dinyatakan oleh mempelai pria dan wanita dalam upacara perkawinan bergema setiap hari dalam usaha mereka untuk mengasihi satu sama lain lepas dari kerapuhan dan kelemahan mereka. Bersediakah kamu menerima si A dalam untung dan malang, sehat dan sakit, suka dan duka? Ya kan jawabannya ya, saya bersedia. Bersediakah? Kan gitu. Kalau misalnya dijawab tidak, berarti batal, sudah selesai. Tidak dilanjutkan oleh pastor lagi. Karena pastor kan memberkati. Karena yang menerima sakramen perkawinan, ya kan begitu. Ya kan? Kalau ada jawaban tidak, ya kan? Tidak. Saya tidak menyesal, lalu ya udah lain lagi. Itu sih improvisasi, tapi janganlah improvisasi di yang sakral tuh. Nanti buat orang ketawa lucu kan. Padahal itu sakral, ya kan? Momen sakral di depan Allah. Ya. Pejabat gereja, pastor ya sebagai saksi. Ya kan? Sebagai altar Kristus untuk memberkati. Ya. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi panggilan untuk mencintai hanya dapat terwujud ketika suami istri menyambut rahmat yang semakin memampukan mereka belajar dengan sabar dan tekun mengasihi satu sama lain dan mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi. Meskipun ada tantangan dan masa sulit yang tak terhindarkan, namun sangatlah meneguhkan menyadari bahwa Kristus hadir memberikan dukungan dan penghiburan yang tak terkira. Suaranya yang disampaikan melalui sabdanya tidak pernah berhenti memanggil, menghibur dan mendorong kita untuk terus berjalan dalam kehidupan ini. Ya, sampai kakek nenek, sampai titik darah penghabisan atau napas penghabisan kita harus setia kepada istri kita. Dan kita harus mengingatkan itu kepada saudara-saudari kita, kepada sahabat-sahabat kita, memberikan nasihat perkawinan, bimbingan juga kan kepada anak cucu kita. Walaupun itu berbeda iman, ya tetaplah kita seperti itu harus memberikan pandangan yang lurus sesuai dengan ajaran iman Katolik. Ya kalau orang meminta ajaran iman lain ya tidak bisa kita jawab. Kalau menurut pandangan Katolik ya seperti itu. Ya, tidak bisa kita mau bengkok-bengkokkan. Ya, kita jawab sesuai dengan pandangan iman Katolik. Kalau kita jawab sesuai dengan pandangan iman orang, nanti salah. Justru nanti dianggap salah tafsir. Sangat dianjurkan bahwa setiap pribadi ya menyediakan waktu untuk membaca ulang katekese ini dan merenungkan apa yang bergema dalam hatinya secara khusus.
Nanti Bapak Ibu nanti akan diberikan dalam grup lingkungan ya. Jika ada yang ingin memotokopi ya silakan. Berikutnya pokok-pokok diskusi untuk suami istri atau keluarga. Nah, ini nanti itu harus menjadi pokok-pokok diskusi yang bisa didiskusikan dalam hubungan relasi suami istri. Carilah Tuhan selama ia dapat ditemukan, berserulah kepadanya selama ia dekat, karena pikiranku bukanlah pikirannya dan jalanku bukanlah jalannya. Ya, Yesaya bab 55 ayat 6 sampai 80. Kadang-kadang panggilan Allah tidak seperti yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, apa yang menurut kita benar. Nabi Yesaya berkata kepada kita, carilah Allah, berserulah kepadanya. Marilah kita bagikan pengalaman kita kepada pasangan kita atau anak-anak kita, bagaimana kita mengagumi panggilan Allah selama kita bertumbuh. Apakah kita sadar bahwa perkawinan adalah jawaban atas panggilan Allah? Lalu pokok-pokok diskusi dalam komunitas, nanti ya terserah ibu-ibu diskusikan dalam Wanita Katolik RI, ya, kemudian dikomunikasikan di ormas-ormas.